Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul Warkop Starbucks. Di sini saya mau memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri Tria Monika Yulita Putri dari IT 0202 dan teman Saya Dinda Tresnata Janirwana dari IT 0202. Di sini kami memiliki aplikasi yang bernama WSD. WSD adalah Warkop Starbucks Delivery. WSD adalah aplikasi yang melayani proses pesan antar warkop Starbucks, di mana dalam aplikasi tersebut terdapat fitur-fitur yang menarik dan memudahkan pelanggan untuk memesan menu Starbucks dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini juga dapat menampung kritik dan saran apabila pelanggan tidak puas dengan layanan kami. Kemudian ada blok diagram sistem. Blok diagram sistem ini ada beberapa jenis, di antaranya adalah PC, cloud dan database, dan smartphone. Untuk PC, di sini meliputi dua, yaitu data barang dan karyawan. Sementara untuk smartphone, meliputi member dan driver. Smartphone. Smartphone digunakan oleh driver dan member untuk mengakses aplikasi WSD, di mana smartphone harus tersambung jaringan internet untuk mengakses aplikasi tersebut. Di dalam smartphone ini terdapat beberapa aplikasi dan beberapa fitur yang dapat digunakan oleh member dan driver. Alurnya adalah, yang pertama, member membuka aplikasi di smartphone, kemudian masuk ke fitur yang ada di WSD, seperti Start Drink maupun Start Food. Kemudian, member memasukkan pesanan ke dalam keranjang. Setelah itu, member membereskan metode pembayaran, yaitu dengan memilih apakah pembayarannya dilakukan secara tunai atau non-tunai. Untuk driver menggunakan smartphone ini untuk mendapatkan aplikasi dari customer service berupa pesanan yang dipesan oleh member. Nah, data yang dikirimkan oleh customer service ini berupa nama pelanggan, kemudian alamat, email, nomor telepon, pesanan, dan juga harga terhadap pesanan itu. Kemudian ada cloud dan database. Cloud ini digunakan untuk meneruskan data yang tersimpan di database untuk diakses oleh member, customer service, maupun driver. Untuk database ini digunakan untuk menyimpan data berupa data member, driver, karyawan, serta data-data penting lainnya yang berhubungan dengan WSD. Kemudian ada PC. PC ini digunakan oleh customer service untuk mengolah segala jenis bentuk administrasi dan digunakan juga untuk menghubungkan data dari smartphone yang digunakan member kepada bartender dan driver. Dalam PC ini memuat beberapa data, diantaranya adalah data karyawan dan data barang, di mana data karyawan ini berisi tentang data diri karyawannya, seperti nama karyawan, jenis kelamin, dan piket hariannya. Karyawan ini terdiri dari bartender, driver, dan customer service, di mana customer service ini akan mengontrol segala jenis pemesanan dan transaksi yang dilakukan member. Nah, customer service ini juga bertanggung jawab penuh atas kepuasan pelanggan terhadap pelayanan baik online maupun offline. Kemudian ada data barang yang terdapat di PC. Data barang ini merupakan data barang terkini. Dengan kata lain, data barang ini setiap harinya akan diupdate oleh customer service dan nantinya data ini akan ditampilkan di smartphone. Fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi WSD. Yang pertama yaitu Start Drink. Di dalam Start Drink terdapat menu minuman, harga, dan rekomendasi menu minuman andalan dari Warkop Starbucks. Yang kedua yaitu Start Food. Di dalam Start Food terdapat menu makanan, harga, dan rekomendasi menu makanan andalan dari Warkop Starbucks. Terus yang ketiga yaitu Start Favorit. Start Favorit menampilkan histori pesanan, yaitu
menampilkan apa yang terakhir dipesan oleh pelanggan. Lalu yang kedua, menampilkan menu yang paling sering dipesan oleh pelanggan. Lalu yang keempat yaitu Start Day. Start Day menampilkan nama karyawan Warkop Starbucks dan menampilkan jadwal piket harian karyawan. Lalu selanjutnya ada Chip Barcode. Chip Barcode menampilkan diskon mingguan seperti buy one get one dan menunjukkan barcode diskon yang diperuntukkan untuk umum, lalu menampilkan diskon dan penawaran menarik khusus member, dan juga menampilkan barcode diskon khusus yang berlangganan kartu member. Lalu selanjutnya adalah Star Maps. Di dalam Star Maps terdapat menampilkan cabang lokasi Warkop Starbucks yang terdekat dari lokasi pelanggan, lalu menampilkan jadwal buka setiap cabang. Lalu selanjutnya adalah Star Point. Star Point menampilkan jumlah poin member dan menampilkan hadiah yang didapat jika pelanggan sudah mencapai 50 poin. Lalu selanjutnya ada Drive Maps. Di dalam Drive Maps terdapat menampilkan lokasi member kepada driver dan menampilkan lokasi awal driver. Lalu menampilkan pula sejauh mana driver melaju. Kemudian ada report yang ditampilkan. Nah, yang pertama itu adalah report penjualan dari sisi admin Starbucks. Nah, report penjualan ini merupakan laporan atau faktur yang akan muncul ketika terjadi transaksi antara admin dan member. Untuk sisi admin, yang akan ditampilkan adalah member ID, tanggal transaksi, kode penjualan, kode produk, harga produk, jumlah produk, pembayaran, diskon, PPN, cara bayar, dan kembalian. Kemudian ada report dari sisi member. Report dari sisi member ini menampilkan member ID, nama, alamat, nomor telepon, email, data transaksi, nama produk, kemudian harga produk, jumlah produk, pembayaran, diskon, PPN, cara bayar, tanggal pembayaran, total pembayaran, kembalian, serta star point yang didapat dari transaksi yang dilakukan. Kemudian ini adalah report pembelian dan keuntungan dari sisi admin. Report pembelian dan keuntungan ini adalah report yang mencakup proses transaksi antara admin dengan penyedia bahan-bahan baku yang digunakan oleh Warkop Starbucks. Nah, untuk pembelian stok yang ditampilkan itu yaitu kode pembelian, ID tipe stok, jumlah pembelian, pembayaran, diskon, total pembayaran, cara pembayaran, kemudian kembalian, dan untung yang didapat dari hasil potongan diskon. Kemudian ada keuntungan. Keuntungan ini meliputi transaksi yang sudah dilakukan antara admin dan member, di mana keuntungan ini mencakup pendapatan bersih yang didapat dari hasil penjualan Star Drink dan Star Food. Yang ditampilkannya itu yaitu ada ID tipe stok, harga satuan, jumlah terjual, dan keuntungan. Lalu yang terakhir yaitu keunggulan dari aplikasi WBS ini. Yang pertama yaitu metode pembayaran mudah. Maksudnya di sini metode pembayaran mudah yaitu Warkop Starbucks bekerja sama dengan semua kartu bank yang ada di Indonesia. Jadi pelanggan tidak perlu bersusah payah untuk melakukan metode pembayaran. Bisa menggunakan kartu bank dimanapun dan bisa menggunakan e-money pula. Lalu yang kedua yaitu user friendly. Di sini maksudnya user friendly yaitu aplikasi ini tidak menghabiskan banyak kuota. Lalu cara downloadnya juga sangat mudah. Lalu yang terakhir yaitu desain menarik. Desain menarik di sini bisa membuat
para pengguna aplikasi WBS ini lebih mudah untuk menggunakan dan ada fitur-fitur yang mudah untuk digunakan dan bisa memanjakan mata para pengguna aplikasi WBS ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.